Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'alallahu la haula wa la quwwata illa billah. Inni bihaqqi nuratullah la nafsi illa wa haq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amantu billahi wa dahu wa kafartu wal jibti wa tabuti wa bis sama wa sabil alim. Raditu rabban wa bislami dinan wa bi muhammadin nabiyyan. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khusus aku tujukan kepada Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya. Pada pagi hari ini, izinkanlah saya sebagai hambanya, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan sedikit pun, namun apa aku sampaikan pagi hari ini semata-mata hidayah atau petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, izinkanlah kami sebagai hambanya menyampaikan suatu konsep atau amanah untuk menzerokan, mengklirkan, membersihkan hati, jiwa atau diri setiap pribadi insan hamba Tuhan ditujukan, mulai dari Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, para menteri, para badan negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lainnya, aparatur negara, khususnya anggota TNI dan Polri. Konsep hari ini yaitu dengan judul mari kita bersihkan jiwa, raga, hati kita masing-masing agar kita dibebaskan dari segala bentuk dosa-dosa, baik dosa jahir maupun dosa batin. Dosa jahir adalah dosa-dosa yang pernah kita perbuat sengaja atau tidak sengaja, yang dikenal dengan kejahatan atau kriminal, apa itu bentuk kejahatan, korupsi, penyelewengan, penipuan, penggelapan, narkoba, judi, minuman arak, minuman keras, banyak macam-macam dosa jahir, itulah dikenal dengan kriminal atau kriminal. Sedangkan dosa-dosa yang bersifat batin, yaitu ada tumbuh dalam hati, dalam jiwa kita masing-masing. Sebenarnya Allah sudah mengingatkan dalam kitab sucinya, fi qulubihim maradam fazahumullahu maradum walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Sesungguhnya dalam diri manusia, dalam hati manusia ada penyakit hati. Dulu ditafsirkan sakwa sangka, ternyata berkembang atau lebih luas lagi, yaitu dikenal dengan penyakit AIDS RFG atau AIDS RFG. Dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Profesor Anwar Sanusi sekitar tahun 2007, waktu saya diminta oleh Bapak Gubernur Kepri, Bapak Ismail Abdullah, untuk menyampaikan yaitu kuliah subuh di Pulau Natuna.
Saya sampaikan kepada Bapak Profesor, mungkin Bapak Profesor hari ini baru mendengar ada penyakit AIDS di dalam diri manusia. Dalam hati manusia ada penyakit AIDS, bukan AIDS Amerika, bukan virus-virus AIDS, tapi hati, penyakit hati. Baiklah, penyakit AIDS dimaksud sini adalah sebagai bahan renungan, bahan introspeksi. Ada tak penyakit hati dalam diri kita semuanya? Mohon maaf, seandainya ada yang tersinggung, ini semuanya adalah berdasarkan ayat suci dan untuk mengingatkan kita semuanya. Itu penyakit amarah, arogan, penyakit angkuh. Ada penyakit amarah, arogan dan angkuh di dalam diri kita masing-masing. Iri hati, ingkar janji, intimidasi. Dengki, dendam, dusta. Sombong, syirik, sausangka, sarakah. Itu ria, fitnah, gibah atau suka mempermujikan orang. Ini penyakit hati, penyakit yang tidak kelihatan, yang telah bertumpuk dalam diri kita masing-masing. Maka itulah hari ini, pagi ini, hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini melalui YouTube bisa didengar oleh seluruh aparatur negara maupun seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah amanah akhir zaman yang harus saya sampaikan sekedar untuk mengingatkan diri saya khususnya dan diri para pejabat-pejabat petinggi negara, mulai dari presiden sampai kepala desa. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah selalu membukakan hati kita, membukakan tobat ampunannya kepada hamba-hambanya yang mau bertobat, terutama mereka yang merasa telah berbuat banyak salah atau dosa, yaitu dosa jahil yang dikenal kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh batang tubuh yang bisa dilihat dengan mata. Sang dosa batin, dosa yang tumbuh dalam hati kita yang tidak pernah kelihatan, sekalipun dokter atau profesor tidak bisa melihat penyakit hati yang tumbuh dalam hati kita, yaitu AIDS, RFG, yaitu amarah, angkuh, arogan, iri hati, ingkar janji, intimidasi, dengki, dendam, dusta, sombong, syirik, serakah, sakwasangka atau dursangka, ria, fitnah, gibah atau suka mempermujikan orang. Pagi hari ini marilah kita renungkan semuanya, seluruh anak bangsa, melihat diri kita masing-masing. Ternyata diri kita telah bertumpuk dosa-dosa. Dosa orang lain bisa kita lihat sekecil-kecilnya, namun dosa kita sebesar bui lautan atau setinggi gunung tidak pernah kita lihat. Itulah yang dikenal dengan penyakit hati, AIDS, RFG. Baiklah saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air kaum beriman, siapapun yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Dialah Maha Sutradara mengatur apapun yang terjadi di dunia fana ini. Pagi hari ini judulnya, marilah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa atas dosa-dosa yang pernah kita berbuat, dosa jahil maupun dosa batin. Bagaimana cara bertobat minta ampun kepada Allah? Mungkin para kiai, para ustaz, para ulama, para pendeta, para bisu sudah menyampaikan, membersihkan hati kita, terutama menghapus segala penyakit-penyakit yang tumbuh dalam diri kita masing-masing, yaitu penyakit hati, yaitu AIDS, RFG, dan dosa-dosa bersifat jahil yang pernah kita berbuat sengaja tidak sengaja, di mana Bapak Presiden Pak Prabowo sudah menegaskan segeralah bertobat bagi merasa berbuat salah atau dosa, melakukan korupsi, penyelewengan yang merasa mengambil rakyat, uang rakyat, mengambil tanah rakyat, kembalikanlah kepada haknya.
Mudah-mudahan pagi hari ini yang merasa dirinya pernah buat salah dan dosa, segeralah bertobat. Bagaimana cara bertobat? Secara umum, universal, para ulama sudah mengingatkan, berbanyaklah membaca Astaghfirullahaladzim, 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 minimal 10 kali sehari, minimal 10 kali sehari. Saya rasa tidak sampai 1 menit. Kalau bisa 100 kali sehari. Bagi umat Islam yang telah mendirikan sholat 5 waktu, bisa diamalkan 100 kali atau minimal 10 kali selesai sholat. Kalau bisa 100 kali supaya clear, kita kembali bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Inilah hakikat kita bertobat, minta ampun kepada Allah supaya kita dibebaskan dari segala bentuk dosa-dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saudara-saudaraku yang seiman dan setakwa, yang benar-benar meyakini Tuhan yang Maha Kuasa, cepat atau lambat, selagi kita hidup dunia ini, terutama bagi yang menjabat dari presiden sampai ke kepala desa, cepat atau lambat pasti lengser ke Prabowo kembali pada rakyat juga, seperti contoh mantan presiden Ibu Megawati, Bapak SBY, Bapak Jokowi. Ini nyata, ternyata jabatan pangkat yang kita cari di dunia juga sifat sementara. Begitu kita hidup di dunia ini juga sementara, sebentar saja. Suatu saat kita semuanya pasti kembali menghadap Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Setelah kita bertobat, membersihkan diri kita zahir dan batin dengan harapan dan penuh keyakinan, sungguhnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sutradara, akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang benar-benar tertobat atau kembali kepadanya, kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semuanya tersentuh hatinya, digerakkan hatinya, dibukakan hatinya, dibukakan hijabnya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Inilah amanah para nabi-nabi, rasul-rasul yang diturunkan ke dunia ini. Bagaimana jiwa kita, diri kita kembali kepada fitrah bagaikan bayi yang berlahir, tiada noda dan tiada dosa. Salah satu jalan adalah bertobat, yaitu perbanyaklah memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Setelah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa dengan penuh keimanan dan keyakinan, sungguhnya Allah Maha Ghafur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Insya Allah, siapapun yang benar-benar bertobat kepadanya dengan penuh keimanan, keyakinan, penuh rasa cinta kepada Allah, cinta kepada junjungan Nabi Muhammad, atau cinta kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, Aulia-Aulia Allah, cinta kepada dirinya, insya Allah mereka kembali kepada fitrah. Insya Allah tidak ada sisaan dan penderitaan, baik selagi hidup di dunia ini, di alam barzah, masa berbangkit, di padang mahsyar, maupun sisa api neraka jahanam nanti. Inilah harapan kita pagi hari ini, ba'da subuh. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini sedang mengingatkan diri saya, khususnya anak-anak saya, cucu-cucu saya, keluarga besar saya, dan seluruh sahabat-sahabat saya, dan juga senior-senior saya yang sudah pensiun maupun junior-junior saya yang masih aktif, yaitu dari alumni Akabri atau alumni Akmil atau Akpol. Itu saya juga berasal pernah berdidikan saya waktu di Magelang lebih 1 tahun, yaitu pernah bertemu dengan Bapak Prabowo tingkat 4, saya tingkat 1.
Kalau Pak Bowo lulusan Akbar Kabri tahun 1974, saya Kabri 1977. Mungkin semua kawan-kawan saya bisa mendengarkan dampahan dan sudah mengerti siapa saya. Saya juga tidak ada apa-apanya. Kalau pendidikan saya mungkin saya termasuk orang-orang yang tidak pintar, artinya setengah saja. Pintar tidak, bodoh tidak. Nah, di setengah-setengah. Dan berarti kepintaran yang diberi Allah urusan dunia hanya kecil, namun ilmu yang diberikan Allah pada saya, yaitu sejak usia 30 tahun saya telah dirombak menghadapi ujian, cobaan waktu itu yang musibah yang paling berat saya hadapi waktu bertugas di Kalimantan Timur. Baiklah, saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini judulnya segeralah bertobat sebelum terlambat. Ingatlah hari kematian kita semuanya atau hari kiamat kecil, masing-masing diri kita pasti kembali menghadap Sang Pencipta. Mungkin besok atau lusa atau berapa bulan lagi, tak berapa tahun lagi, khususnya saya pribadi harus siap meninggalkan panggung sandiwara dunia ini, siap menghadap kembali kepada Maha Sutradara, siap yang perintah menyampaikan amanah-amanahnya. Anggaplah apa aku sampaikan pagi hari ini adalah amanah dari Yang Maha Kuasa, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu amanah saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan, nasihat menasihati agar kita selalu dalam kesabaran. Yang perlu kita ingat waspadai bagi seluruh anak bangsa, mulai di Bapak Presiden sampai Kepala Desa, seluruh aparatur negara, khususnya anggota TNI dan Polri, harus siap siaga menghadapi musuh-musuh, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Musuh yang nyata tentu sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Tahun 30 kata beliau dulu, Indonesia ini tinggal namanya saja. Bisa ya, bisa tidak, tergantung kepada kita semuanya. Kalau kita semua sudah bersatu, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, kita satukan jiwa kita, diri kita kepada Yang Maha Kuasa, Maha Sutradara. Kalau kita sudah kembali ke fitrah suci lahir dan batin, insya Allah kita akan diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu menghadapi musuh-musuh nyata maupun yang tidak nyata. Apa yang kita siapkan, bekal apa yang siapkan untuk menghadapi musuh-musuh yang nyata, yaitu ibaratkan bendera merah putih. Bendera putih yaitu kita kibarkan, yaitu bertobat, memperbanyak membaca Astagfirullahaladzim. Berarti bendera putih sudah kita kibarkan, dalam arti dengan ridhonya Allah kita kembali kepada fitrah suci lahir dan batin. Bendera merah inilah yang baru kita kibarkan dari kita masing-masing, siapapun yang berada di Republik ini, dari Sabang sampai Merauke, bersihkan dirinya, isilah dirinya, jiwanya dengan suatu kalimat yang paling tinggi nilainya, yang paling berat timbangannya. Kata Rasulullah, kalimat yang paling tinggi, yang paling berat timbangannya adalah kalimat La ilaha illallah. Siapapun yang mengaku umat beriman, yang meyakini ada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, orang Hindu atau umat Hindu memanggilnya Sang Hyang Widi, umat Buddha memanggilnya Sang Mahayana, umat Nasrani atau Kristen, Katolik, Protestan, Ortodok memanggilnya Sang Bapa di surga atau Allah Bapa di surga. Sedangkan umat Islam memanggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan aliran percayaan memanggilnya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Agung, Tuhan Pencipta Allah, macam-macam.
Jadi 5 aliran, 5 figur, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, aliran bacaan. Inilah 5 sila. 5 namanya 5 agama, 5 aliran, 5 keyakinan kita satukan dari Sabang sampai Merauke, yaitu dengan menanamkan kalimat tauhid la ilaha illa Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat untuk menyatukan seluruh umat beriman yang hidup di akhir zaman, khususnya yang berada di NKRI. Kalau kita semuanya, Bapak Presiden sudah menyampaikan hal ini kepada seluruh anak bangsa. Tanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam diri masing-masing, insya Allah semuanya selamat dan mati. Bila dia besok mati dan kalimat la ilaha illallah, langsung masuk surga tanpa ada pertanyaan di alam kubur atau alam barzakh. Di 2 kalimat saja kita amalkan. Yang penting ini fundament iman kita, yaitu baca astagfirullahaladzim minimal 10 kali, la ilaha illallah 10 kali sehari, dan tidak berat. Kalau bisa 100 kali sehari, paling-paling 5 menit kita membaca istighfar astagfirullahaladzim dengan la ilallah. Kalau kita gabung waktu paling lama 5 menit selesai. Apakah berat? Berat karena hati belum terbuka, hati masih terhijab, masih menggunakan akal pikirannya. Padahal Tuhan itu selalu beserta kita. Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mendengarkan suara hati kita. Termasuk pagi hari ini saya bisa berbicara tanpa konsep. Dari mana datang suara? Tak mungkin datang begitu saja. Sudah disusun dengan kata-kata mutiaranya. Ini namanya ilmu laduni, ilmu langsung yang datang dari Allah. Bila Allah berkehendak terhadap hambanya, kita sedang menjalankan saja. Saya akan menjalankan saja. Apa alunan suara ini keluar pada hakikatnya adalah hidayah petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk mengingatkan diriku, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku, dan seluruh umat beriman, khususnya umat Islam yang berada di Tasik, Ufuk Timur, NKRI atau ASEAN. Mana tahu nanti Allah menggerakkan hati saya, menggerakkan hati Pak Prabowo, mengizinkan untuk berdiri di mimbar sana, di Monas sana, untuk mengibarkan bendera merah putih dan mengibarkan bendera Palestina sebagai lambang persatuan umat. Jadi bendera merah putih ini lambang menyatukan seluruh umat beriman yang ada di dunia ini, sehingga hidup tenang, damai, tidak ada yang perang lagi. Karena sudah musuh kita yang nyata sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing. Itulah yang dikenal dengan penyakit hati atau dikenal dengan sifat-sifat iblis. Jadi penyakit hati identik dengan sifat iblis, sifat angkara murka, yaitulah amarah, angkuh, arogan, iri hati, ingkar janji, intimidasi, dengki, dendam, dusta, sombong, sirik, serakah, sawasangka, ria, fitnah, ghibah, dan lain-lainnya. Kalau kita sudah berjuang berjihad, seluruh umat beriman dari Sabang sampai Merauke kita menyatakan perang kepada bala tentara setan iblis, terutama dalam diri kita. Insya Allah kita akan diberi kekuatan lahir dan batin. Tidak ada rasa takut dan gentar lagi. Sekalipun hari ini kita menghadapi kematian, dengan penuh keimanan kita siap meninggalkan panggung sandiwara dengan catatan kita mengakhiri napas kita, hidup kita, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah. Barang siapa di hati rakyatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah mereka kembali dalam husnul khatimah. Mereka kembali menghadap Sang Pencipta Maha Sutradara, tiada noda, tiada dosa.
Insya Allah mereka-mereka yang mengamalkan di akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah mereka akan masuk surga semuanya. Itu janjinya Allah kepada hamba-hambanya yang disampaikan kepada para nabi-nabi, rasul-rasul, aulia-aulianya, kekasih-kekasihnya yang hidup sejak zaman dahulu kala sampai akhir zaman. Kalimat tauhid inilah salah satu amanah yang disampaikan oleh para nabi-nabi, rasul-rasul, dan para aulia-aulia Allah, para ulama, para ustaz, para pendeta. Amalkanlah ini, la ilaha illallah, insya Allah semuanya selamat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tak terasa waktu berjalan juga, lebih kurang 20 menit lebih. Tak terasa saya duduk di sini setelah pada subuh. Tidak ada daya kekuatan sedikit pun untuk menyampaikan amanah yang cukup berat ini. Karena menyampaikan amanah, mengibarkan bendera putih saya sudah mengatakan perang kepada Dajjal. Dajjal itu adalah rajanya iblis, bisa berwujud manusia, belum turun atau sudah, walau alam. Bisa saja nanti Donald Trump, kalau dia tidak beriman, maka dia adalah bagian dari Dajjal. Jadi barang siapa di antara kita yang hidup di bumi ini, khususnya di NKRI, bila ada mereka tidak mau mengibarkan bendera merah putih, dalam hati tidak mau bertobat atau membaca astagfirullahaladzim dan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti mereka adalah bagian pasukan Dajjal. Kalau dulu dari saudara kita agama Hindu memanggilnya adalah pasukan Kurawa. Kurawa ini mereka tidak beriman sama sekali, yang rusak-rusak. Nah, itulah yang rusak-rusak ini kita lihat sekarang, yaitu para koruptor, narkoba, para penjudi, main mabuan, begal. Itu adalah pasukan Kurawa yang merusak. Inilah tugasnya Bapak Prabowo dengan pasukan semuanya untuk membersihkan, menyapu bersih preman-preman yang rusak, yang mengganggu masyarakat. Jangan takut dan gentar, tapi kita amankan mereka. Jangan dibunuh. Kalau bisa ditangkap, masukkan dalam sebuah pesantren khusus nanti. Kalau bisa diizinkan kita udah pesantren khusus, kalau bisa di kota IKN itu kita jadikan kota wisata religius nanti. Di saran saja. Apa kita bangun istana sana tapi kosong. Kita isi nanti dari seluruh pelosok dunia akan datang ke kota IKN, yaitu kota wisata religius atau kota surga dunia. Nah, ini kita kumpullah orang-orang di seluruh dunia nanti. Kita bangun sebuah tempat penuh rahmat, nikmat dan kasih sayang. Kita bangun pondok pesantren, kita mati pondok mengajak manusia, terutama yang rusak-rusak mental jiwanya, yang tidak beriman sama sekali, kita masukkan dalam pesantren. Semoga mereka termasuk orang-orang beruntung dan berbahagia juga di akhirat nanti. Mungkin mereka di dunia belum terbuka hatinya, belum masuk cahaya iman ke dalam jiwanya. Mana tahu nanti kita dengan pondok pesantren khusus, Allah menggerakkan hatinya agar mereka dibukakan hatinya kembali ke jalan yang benar. Ini harapan kita semuanya. Inilah amanah yang disampaikan. Mudah-mudahan pagi hari ini sekali lagi, apabila apa yang disampaikan ini ada yang tidak benar, ada yang salah, saya mohon maaf. Dengan judul atau pantun Melayu, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam gelas. Seandainya ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan dengan ikhlas. Mari kita berakit-rakit ke Pulau Natuna, berenang-renang Pulau Penyengat,
biar kita sakit-sakit menderita sementara di dunia. Semoga kita semua berbahagia di kampung bahagia. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.